Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rahadi Fahmi Ginanjar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional 1. Perkenalkan, saya Yuan Amelia Moralita dengan NIM 55532300015. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok saya untuk memenuhi ujian akhir semester yang berjudul Analisis Teori Kutub Pertumbuhan, Efek Penyebaran dan Efek Backlash pada Kawasan Metropolitan Yogyakarta atau biasa disingkat dengan Karamantul. Latar belakang perkembangan kota Yogyakarta sebagai pusat kawasan Karamantul menunjukkan terjadinya urbanisasi spasial. Meskipun kawasan perkotaan Yogyakarta atau KPY dibentuk untuk mengendalikan perluasan kota, nyatanya aktivitas perkotaan tetap meluas ke wilayah sekitar, khususnya Sleman dan Bantul, ditandai dengan perubahan penggunaan lahan di daerah pinggiran. Selanjutnya ini rumusan masalah bagaimana penerapan teori kutub pertumbuhan, efek penyebaran, dan efek backlash di kawasan Karamantul, serta interaksinya dalam menciptakan keseimbangan pembangunan regional. Tujuan penulisan yaitu menganalisis penerapan teori kutub pertumbuhan, efek penyebaran, dan efek backlash, serta mengevaluasi interaksinya dalam pembangunan ekonomi kawasan Karamantul. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Ada beberapa poin yaitu 2.1 penerapan teori kutub pertumbuhan dalam konteks pengembangan ekonomi di kawasan metropolitan Yogyakarta atau biasa disingkat dengan Karamantul. Yogyakarta berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Karamantul melalui investasi, infrastruktur, IPM, dan tenaga kerja terampil. 2.2 efek penyebaran spread effect yang terjadi akibat perkembangan ekonomi di Yogyakarta terhadap wilayah sekitarnya di Karamantul. Pertumbuhan Yogyakarta menimbulkan efek penyebaran ke wilayah sekitarnya, mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemerataan pendapatan. Kemudian 2.3, dampak efek backlash yang terjadi akibat dominasi Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terhadap daerah lain di wilayah Karamantul. Efek backlash dari dominasi Yogyakarta menyebabkan penarikan sumber daya, ketimpangan wilayah, migrasi tenaga kerja, dan penurunan layanan dasar di daerah sekitarnya. Kemudian poin 2.4, interaksi antar kutub pertumbuhan, efek penyebaran, dan efek backlash di Karamantul menunjukkan dampak ganda Yogyakarta. Bisa mendorong atau menghambat pembangunan, solusinya yaitu pemerataan lewat infrastruktur, pusat pertumbuhan baru, SDM, dan insentif investasi. Berikutnya ada poin 2.5, sektor basis mendorong pertumbuhan lewat ekspor dan efek pengganda, sedangkan sektor non-basis melayani kebutuhan lokal. Identifikasi sektor basis dilakukan dengan analisis location question atau biasa disebut dengan LQ. 2.6 pertumbuhan Karamantul lebih dipengaruhi pertumbuhan nasional, struktur industri masih mengikuti tren nasional, dan keunggulan lokal belum optimal. Perlu strategi penguatan struktur unggulan dan kemandirian ekonomi. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel PDRB ADHK dari BPS untuk wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Analisis dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan metode location question yaitu LQ untuk mengidentifikasi sektor basis dan shift share analysis untuk melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor ekonomi secara regional. Bab berikutnya yaitu bab 4, analisis dan pembahasan. Metode analisis location question pada kota Yogyakarta. Hasil perhitungan menunjukkan selama 2020 sampai 2024 sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor basis utama dengan LQ tertinggi, sedangkan sektor jasa keuangan dan asuransi konsisten sebagai sektor non-basis dengan LQ terendah. Dan selanjutnya metode analisis shift share kota Yogyakarta. Grafik kuadran ini menunjukkan sektor unggulan ada di kuadran 1, yakni seperti transportasi, akomodasi, dan makan dan minum, serta tinggi pertumbuhan dan daya saing. Kuadran 2 ini ada konstruksi dan jasa keuangan, yakni cepat tumbuh dan kurang kompetitif, serta kuadran 3 ada pertambangan dan real estate, lambat dan tidak kompetitif, serta kuadran 4 ini pertanian dan industri pengolahan, yaitu di mana kuadran ini tumbuh cepat, daya saingnya rendah. Berikutnya ini ada metode analisis location question pada Kabupaten Sleman. Pada hasil perhitungan menunjukkan selama 2020 sampai 2024 sektor pengadaan air dan pengelolaan limbah jadi sektor basis dengan LQ tertinggi, sementara jasa perusahaan tetap sebagai sektor non-basis dengan LQ terendah. Dan selanjutnya metode analisis shift share Kabupaten Sleman. Grafik menunjukkan sebagian besar sektor ekonomi berada pada kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 1 mencerminkan sektor-sektor dengan pertumbuhan cepat dan daya saing tinggi seperti pengadaan listrik dan gas, konstruksi, transportasi, akomodasi, informasi dan komunikasi, serta berbagai sektor jasa. Sementara itu, kuadran 4 berisi sektor yang tumbuh cepat namun memiliki daya saing rendah seperti sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan,
serta perdagangan, real estate, dan sektor-sektor pelayanan publik. Tidak terdapat sektor pada kuadran 2 dan 3 yang menandakan tidak ada sektor pertumbuhan cepat namun daya saing rendah yaitu kuadran 2 maupun sektor dengan pertumbuhan dan daya saing yang sama-sama rendah yaitu kuadran 3. Berikutnya metode analisis location question Kabupaten Bantul. Hasil perhitungan menunjukkan pada tahun 2020 sampai 2024, jasa perusahaan konsisten sebagai sektor basis dengan alki tertinggi. Sebaliknya, sektor non-basis bergeser dari pertanian, kehutanan, dan perikanan hingga 2023 ke industri pengolahan pada tahun 2024. Dan selanjutnya metode analisis shift share Kabupaten Bantul. Grafik menunjukkan analisis kuadran membagi sektor ekonomi berdasarkan pertumbuhan dan daya saing. Kuadran 1 berisi sektor dengan pertumbuhan dan daya saing tinggi seperti konstruksi dan industri pengolahan. Kuadran 2 mencangkup sektor yang tumbuh cepat namun daya saing rendah seperti transportasi. Kuadran 3 ada menunjukkan sektor dengan pertumbuhan dan daya saing rendah seperti pertanian. Dan yang terakhir kuadran 4 yaitu terdiri dari sektor yang tumbuh cepat tetapi daya saingnya lemah seperti perdagangan dan jasa pendidikan. Bab terakhir yaitu ada bab kesimpulan, yakni bab 5. Karamantul menunjukkan dinamika pembangunan dengan Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan, penyebaran ekonomi terjadi ke Sleman dan Bantul, namun juga muncul efek backlash. Analisis ALKI dan SSA menunjukkan sektor unggulan berbeda antara wilayah dan pertumbuhan lebih tinggi dibanding dipengaruhi oleh faktor nasional, maka diperlukan strategi terintegrasi untuk pemerataan melalui penguatan sektor unggulan, SDM, dan insentif investasi. Baik, kontribusi saya dalam proyek karya tulis ilmiah yang dilakukan secara kelompok yaitu dengan mencari referensi jurnal terkait teori kutub pertumbuhan, efek penyebaran, dan efek backlash di kawasan Karamantul. Saya juga membantu menyusun laporan, membuat sebagian slide presentasi, dan menyusun bagian metodologi. Penilaian saya terhadap kinerja anggota kelompok yaitu Inayat Rohmania, Risa Novianti Ramdhani, Adinda Luspiah, dan Noviarti Alsa Handayani. Saya nilai cukup baik karena semua turut berkontribusi meskipun tingkat keterlibatannya berbeda-beda. Dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.